sebagai agama Islam dan bersengaja kita melaksanakan kita secara bersama-sama dengan melaksanakan perintahnya dan mengikuti larangannya. Kemudian yang sama kami hormati hadir Ibu Wali Kota Padang Selingkuhan, Ibu Mas Roini Pritama. Alhamdulillah ini pertemuan kali kedua dalam kegiatan majelis ilmu. Kemarin yang pertama kita hadir di Desa Pardiaman bersama Bang Haji Mastur dan Bang Mausmini. Dari Ustaz di sini itu logatnya logat Medan, logat Selingkuhan. Jadi mereka bukan berkat, bukan darah, tapi itulah logat Selingkuhan. Jangan nanti Ustaz menganggap pernah Jawa, apalagi Sunda, lembutnya saya bentak baru datang. Bukan, ini adalah logat asli kota Padang Selingkuhan. Gaya ngomongnya yang bentak, tapi hatinya lain-lain semua. Itulah orang Selingkuhan. Amin. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, insya Allah mudah-mudahan kami dalam rangkaian safari dakwah di Kota Selingkuhan periode kedua, semoga dan juga kita minta doa, mohon doakan kami supaya insya Allah donasi bisa maksimal lagi yang terkumpul pada periode yang kedua ini. Kemarin saya sama Bang Haji Mastur dari Palu, tadi saya chat beliau, saya izin, saya video dan dia lihat itu Bu Wali kirim salam dari Bang Haji Mastur untuk Bu Wali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan bagikan selebaran. Selebaran ini ada nominal sedekahnya. Jamaah yang ingin bersedekah di angka berapapun ataupun bersedekah berbentuk barang, silakan nanti boleh melalui pengurus masjid. Pengurus masjid akan konfirmasi ke kita kalau barang sudah terkumpul, baik barang apapun yang memang bisa mereka pergunakan. Kenapa jauh Aceh Tamiang? Kan ada di Sibolga Kapten. Lebih parah Aceh Tamiang, 85% hancur kabupatennya, dan mohon maaf 867 orang setelah bencana meninggal bukan karena banjir, karena lapar dan penyakit. Itulah Aceh Tamiang. Mereka saudara kita di sana Serambi Mekah, yuk kita bantu mereka. Nggak salah kita bantu jauh. Insya Allah menyambut Ramadan ini khususnya mereka bisa tersenyum dan bahagia. Nggak usah bantu sembako Bang, kata mereka. Kenapa? Jadi mohon maaf Bu, satu rumah sembako itu sudah menumpuk Pak. Jadi mereka itu sekarang pengennya, butuhnya itu yang memang benda yang bisa dipakai. Kebetulan alhamdulillah Bapak Presiden juga sudah menyiapkan rumah huni sementara. Jadi mereka hanya kekurangan barang-barang yang mungkin layak pakai. Dan itulah target kita, itulah fokus kita, terutama untuk anak-anak sekolah, baju dan juga buku dan sepatu. Itu yang kita lagi fokus sekarang. Dan sambut beliau dengan petungan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang hadir ada yang hatinya sedang galau? Apakah yang hadir ada yang masih jomblo? Apakah yang hadir ada yang sedang punya hutang? Semoga yang sedang galau pulang dari sini Allah kasih kebahagiaan. Yang masih jomblo pulang dari sini Allah kasih jodoh yang pasti. Yang masih punya hutang pulang dari sini Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا
رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضانا وحسن قصدنا سواء اللهم بارك لنا بربنا وسعدنا وبلغنا رمضانا وحسن مقاصدنا. Sekali lagi Allahumma inna fi rajabana wa sha'bana wa ballghna ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ucap beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Maaf Bu, saya agak grogi soalnya dilihatin sama Ibu Wali Kota terus para ulama, para habaib, takutnya suul adab. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi berjamaah semua jamaah Masjid Al-Iman. Sengaja jauh-jauh datang dari Jawa Barat ke sini supaya dapat dulur. Semoga banyak saudara, kalau sudah banyak dulur bakal banyak dukungan. Kalau sudah banyak dukungan bakal banyak doa. Ibu bapak semuanya, peringatan Isra Mi'raj seperti ini jangan cuma sekedar seremonialnya saja. Kita datang ke pengajian, ambil ilmunya, ambil hikmahnya. Jangan di pengajian cuma cengengesan, begitu pulang ke rumah ditanya tadi ilmu di pengajian apa aja, lupa. Oh, kalau pulang pengajian sudah lupa. Materi yang minggu kemarin apa Bu? Lupa kan? Tapi giliran sama bercandanya gak pernah lupa. Jadi ini pengajian mau bercanda atau mau serius? Ah yang benar. Mau bercanda mau serius? Benar. Campur. Sebelum dilanjutkan, jikalau nanti ucapan saya ada yang tersinggung, marah tidak Bu? Marah tidak? Mau ngomongin tidak? Yakin? Ibu bapak semuanya, kita sadar tidak bahwa kita banyak dosa Pak? Kita sadar tidak bahwa kita banyak dosa Bu? Sadar. Oleh karena itu, kalau kita sadar kita banyak dosa, kita harus sering-sering berangkat ke pengajian. Kemana? Ke pengajian. Insya Allah. Apalagi ada Ibu Wali Kota yang mendukung pengajian, mendukung sholawatan, insya Allah berkah untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di suatu waktu baginda Nabi manggil kepada Sayyidina Ali. Hei Ali, ada 7 amaliyah, ada 7 perkara yang sangat besar pahalanya, besar ganjarannya. Saking besar pahalanya, para malaikat ingin menjadi umat manusia. Kata Sayyidina Ali, ya Allah, 7 amaliyah, 7 perkara yang besar ganjarannya itu apa aja ya Rasul? Yang pertama adalah sholat berjamaah. Apa Bu? Sholat berjamaah. Maaf Bu ya, kalau di masjid ini sholat berjamaah sudah penuh di luar. Makanya nanti kalau mau renovasi masjid, tiang masjidnya harus banyak. Tidak penuh sama manusia, penuh sama apa? Tiang masjid. Zaman sekarang masjid diperbesar, zaman sekarang masjid diperluas, zaman sekarang masjid diperbagus, tapi yang isinya kosong.
Maka kita harus bersyukur di masjid ini diadakan pengajian, diadakan sholawatan. Masih ada yang berangkat ke masjid, alhamdulillah. Kalau di Jawa Barat bu, kebanyakan pak, yang ada tuh kebanyakan kakek-kakek. Mohon maaf, bukan mau menghina kakek-kakek, cuman subhanallah jauh berita buat pemuda hari ini adalah pemimpin juga saya akan datang. Biar jadi gambaran, biar jadi contoh bahwa para pemuda harus suka ke masjid. Sekarang di mana-mana yang ada kakek-kakek yang komat, jawab dong. Yang ada kakek-kakek yang komat, yang jadi imam, yang jadi makmum, semuanya kakek-kakek. Bukan berarti kalian, cuman yang namanya manusia bakal meninggal dunia. Para ustadz, para kiai semuanya pasti perlu penerusnya, betul bu. Makanya ajak anak-anak ibu supaya suka pergi ke masjid. Maka saya senang di sini ada anak muda, ada anak-anak kecil yang berangkat ke masjid, alhamdulillah. Yang namanya semakin tua, ucapan semakin tidak jelas, betul pak. Ingatan gampang lupa. Pas begitu maca harusnya ghairil maghdubi, karena memang lisannya sudah tidak jelas. Ghairil maghdubi jadi ghairil maghdubi karena memang tidak jelas. Terus pas begitu surat Al-Kafirun karena memang lupa. Pas begitu surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, na'budu ma ta'budun, wa antum a'buduna ma'bud, wa la na'budu ma ta'budun, wa antum a'buduna ma'bud, wa la na'budu ma ta'budun, wa antum a'buduna ma'bud, wa la na'budu ma ta'budun. Kemana ini ujungnya? Kata makmum lakun belokong. Kita lupa lakun belokong walakon lagi. Karena memang makanya masjid harus ada penerusnya. Para pemuda harus suka ke masjid. Jangan sampai masjid megah, masjid besar, masjid bagus, tapi yang isinya kosong. Naudzubillah.